Misalnya dolan waktu di rumah itu bertetangga apa enggak? Bertetangga? Enggak, agak jauh. Agak jauh. Tapi kalau belajar itu sering bareng enggak? Enggak, cuma sekolahnya aja. Sekolahnya aja. Beda enggak? Beda dusun enggak? Beda Ya, dusun. desa. Satu desa. Oke. Tapi kesehariannya kan tahu. Ya, tahu ya. Kira-kira anaknya baik enggak? Baik. Baik. Terus sampai saat bermain punya kenangan enggak? Nova. Punya kenangan enggak? Punya. Punya. Mungkin yang sampai ingat kira-kira waktu itu mungkin kebaikan dia, mungkin bantu sampean atau mungkin ngomongnya baik terhadap sampean atau apa? Mungkin yang sampean ingat sekarang itu membekas di hati sampean apa? Kebaikan dia dengan sampean apa? Waktu olahraga. Dia sangat apa ya? Dengan teman itu nggak membeda-bedakan ya. Sehingga kita doakan temanmu Nova, semoga usul ya. Ya, Tungano enggak sampean? Tungano, ya kan? Tungano temani sampean yang bernama Noval. Panggilannya Noval? Apa panggilannya? Semoga dapat dikabulkan Allah. Ya, amin. Ya, semoga dapat dikabulkan Allah. Nah, siapa namanya? Sudah. Enggak usah dipaksa, enggak usah dipaksa, enggak usah dipaksa. Enggak usah dipaksa. Jangan apa-apa. Tidak usah dipaksa, tapi saya ingin sampean cerita. Waktu kejadian itu sampean bareng dong. Nah, waktu itu sedang apa? Sedang belajar mengerjakan film bersama atau gimana? Makan mata. Apa? Waktu itu sedang makan bersama. Makan. Terus kan lagi main HP. Terus dari barat itu ada buku hitam belakangnya. Tapi campur merah. Iya. Terus sampean berdua gimana yang dua? Ya orang 7. Temannya ada 7. Ya, yang teman saya itu ada 4, yang satunya itu keluarganya. Waktu kelihatan asap hitam tuh ya, hitam jelasnya sama nampak warna merah, itu sama tiba-tiba lari atau lari sendiri atau Ya enggak, pertamanya itu kan yang keluarga kan ada 3, nenek sama pawek. Nenek sama kakek nggak usah ditertawakan apa-apa. Itu sudah tua, anak tua atau gimana? Yang 2 itu tua. Kira-kira kalau lari kuat nggak biolnya? Yang nenek itu gak bisa. Posisinya sudah bungkuk. Ya, yang kakek ya udah begitu, gak kuat. Tapi nenek sama kakeknya selamat nggak? Meninggal. Enggak yang Meninggal saat hari itu atau? ya itu posisinya gitu. Bersamaan dengan Apa? terus sampai waktu itu lari nggak bareng apa? Apa apa ya? Ya kan pertamanya waktu apa itu? Ya erupsinya keluar semuanya suatu keluarga. Sama saya suruh masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, dan itu masuk ke dalam kamar tidur. Itu posisinya sudah kan nggak bisa masak, pakai baju. Terus kan kondisinya pintu yang di depan itu nggak terkunci, jadi angin yang panas itu masuk ke dalam rumah, terus pintu kamar itu dibuka, jadi kepanasan semua. Ini, sama ini termasuk kena luka ini. Iya, kena lukanya debu panas. Nah, ini bisa dilihat ya, ini kena luka kena debu panas ini. Saat itu sampean saat Dava itu sudah berhadapan dengan keluarganya, sampai ini lari pulang atau gimana? Ya kan kondisinya itu udah hujan, sudah habis awan hitamnya. Hujan, terus saya lari sudah sampai kuburan itu saya kembali lagi. Iya, yang beri teman saya yang 2. Itu kan namanya 2. Terus ke masjid itu. Waktu tahu Dava itu meninggal sama kakek dan neneknya, itu yang tahu itu apakah sampean dengan teman-teman atau orang lain? Saya yang teman. Sampean yang berarti yang tahu bulan itu sampean? Iya. Berarti sampean setelah ketemu 2 teman tadi itu sampean datang lagi ke rumahnya Dava? Ya itu yang punya rumah Chandra gitu. Iya. Tapi berkumpul di rumahnya Dava ini. Terus neneknya itu berarti saat meninggal tidak bareng dengan Dava? Ya baru. Oh, berarti yang meninggal itu neneknya Dava apa neneknya Dava? Nenek. Oh, yang meninggal berarti yang meninggal itu nenek dan kakek itu keluarganya Dava.
Jadi bukan kakeknya Dava itu. Jadi Dava itu meninggal di rumahnya Chandra. Chandranya sendiri nggak apa-apa. Ada di Balai Desa. Kira-kira luka kayak sampean nggak? Kayak gini kan? Luka kayak gini nggak? Kayak ini. Oh ini. Sama ini sempat dibawa ke rumah sakit atau enggak? Berapa hari cuma di rumah sakit? Itu 1 malam pulang ya. Iya. Dan ibu sampean gimana? Satu keluarga selamat semua. Tidak sampai luka kayak gini. Ya. Tapi ini termasuk korban selamat termasuk ya, karena bersamaan juga dengan Chandra dan Dava yang telah meninggal, dan yang meninggal itu adalah kakek dan neneknya Chandra. Ya, wis jangan lupa tetap doakan Dava, mungkin setiap malam Jumat baca Yasin, ya minimal setiap lupa berapa kali, 3 kali atau 4 kali gitu untuk dihususkan kepada Dava agar Dava ditempatkan di surganya. Oh, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus lagi sekali lagi untuk mereka terima. Nah, Bapak wis, meskipun yang ngomong 2 termasuk yang kita apresiasi. Ini untuk hari ini nggak apa-apa, senyum-senyum ya. Nanti lain waktu bisa ngomong atau kita juga mau cerita. Nggak apa-apa wis. Mohon dikasih apresiasi Pak. Ini Pak Rio. Nah, monggo. Pak Nono juga. Selaku anu, monggo. Untuk turun lagi. Monggo. Maju satu-satu ya, biar kelihatan. Nah, itu. Atau di depan biar kelihatan. Di depan, anak-anak di depan, monggo. Ya, monggo diserahkan dari santunan dari keluarga dari BMK Kabupaten Lumajang sekaligus Provinsi Jawa Timur tentunya. Ya. Nah, ya. Tunjukkan tulisannya. Balik. Oh, udah. Bu Puput atau yang lain monggo dibantu Pak Bondan secara simbolis ambil barang di mobil Pak yang bisa diserahkan kepada anak. Ada yang ada tulisannya gitu loh, yang ada tulisannya kan. Silakan Ibu. Dua juta. Bu, ini neneknya Dava. Kalau orang ada di sini? Ada di Bali Pak. Nggak bisa pulang ya, soalnya anak masih kecil. Ya tidak bisa pulang, tapi sudah tahu. Nanti itu adiknya Dava yang ikut di Bali. Nggih. Iya. Terus selama ini Dava ikut dengan sudah berapa tahun? Semenjak kecil sudah sama saya Pak. Mulai umur berapa? Masih umur 1 tahun. Jadi mulai 1 tahun itu sudah ditinggal kerja orang tuanya. Iya. Berarti kalau menurut saya nenek ini itu bagi Dava adalah secara tidak langsung dia merasa mungkin nenek ini ibunya. Perasaan Dava sebenarnya, tapi ngerti kalau ibunya sendiri ada di Bali tahu. Tahu Pak. Kalau jenengan itu manggilnya apa? Emak. Manggil emak ya berarti. Ya. Tadi Pak emak itu nenek ya kan? Ya. Emak itu nenek lah boleh katakan itu ya. Gimana Bu perasaan jenengan saat Dava? Ada Bu? Ya. Kita doakan Bu ya. Kita doakan semoga Dava termasuk anak yang husnul khotimah ya. Semoga kalian ini ya, harapan kami itu kalian bersyukurlah kalian itu kalian masih hidup, kalian masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa ngaji, sekolah dan sebagainya. Maka dari itu, Bu. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan karena Nasdem tidak ada yang hadir di sini. Saya persilahkan dari fraksi PKB. Kami persilahkan Bang Andi dulu, nanti
Pak Bisu. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bapak-bapak semuanya, dan tentu saja kepada keputusan dari Ibu dan Bapak, juga anggota DPR, dari anggota-anggota DPR dari Bulukumba. Alhamdulillah, sama dengan yang lain. Itu WA kita ini Pak Ketua siang malam itu terisi. Kita melihat juga kemarin Pak Dede itu dimarah-marahin ya Pak. Dimarahin Pak, jadi YouTuber beliau. Jadi kita ini hampir setahun di tempat ini, di koridor atas itu datang kemarin bukan kali melodrama, perlu tangisan, dan kita di sini ya maaf tanda kutip kita keras kalau ngomong dengan Mas Menteri. Jadi apa yang disampaikan seperti tadi saya dari pertama Pak Bupati Bulukumba menitipkan tentang skema pembiayaan, penganggaran, penggajian, itu sudah kita tanyakan Pak Menteri gimana, tapi dia omongkan lisan tidak tertulis. Jadi tidak ada payungnya untuk dijadikan itu sebagai sesuatu yang memang suatu alat pembuktian berikutnya. Sampai sekarang kali tadi diusulkan oleh Ibu Wakil Pimpinan harus ditanyakan kembali, dan pasti kita tanyakan Pak Menteri sesungguhnya ini larinya persoalan kemana. Dahulu itu semua bupati, kabupaten dan kota itu ya takut gubernur untuk seperti tadi itu dengan berapa porsi, berapa harus diterima, tidak kalau diterima tidak digaji siapa beban kami di APBD tidak kuat semuanya. Itu sudah berkali-kali juga kita singgung. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai panja, tidak kurang kita dengan suara lah. Ada Pak Profesor Maliki, Profesor Johar, dan semua pimpinan itu afirmasinya tidak kurang-kurang. Persoalannya di mana singkatnya ini persoalan tetap menjadi tanggung jawab kita di pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk terus menyuarakan juga sebagai penyambung lidah, sebagai bagaimana ini tujuan-tujuan yang diperjuangkan Bapak Ibu semuanya bisa disampaikan. Kalau saya laporkan juga kepada pimpinan, setiap saya ke dapil itu ditemui oleh Wajo, ditemui oleh Bulukumba, ditemui oleh semuanya itu. Persoalan kita kalau ini ke resesi dia persoalan honorer ini. Jadi sebetulnya sampai mimpi-mimpi kita juga mimpi honorer gitu. Gimana caranya? P3K sudah menyerang mereka, sudah menerima P3K untuk tidak jadi ASN. Tapi lihat pengumuman kemarin yang disampaikan oleh Profesor Johar barusan itu sungguh-sungguh melodramatis. Karena yang tertinggi nilainya keluar lagi pengumuman berikutnya tidak masuk. Ini apa yang terjadi? Artinya bukan komputer yang salah, operatornya. Ya ini operator. Jadi Bapak Ibu sama tadi itu saya juga selalu dalam hati yang paling dalam itu, mumpung sudah 2 tahun di sini, sebelumnya di Komisi 1, di Komisi 5, datang ke tempat ini melihat persoalan. Ini persoalan bangsa ini, bukan persoalan main-main, bukan persoalan proyek jembatan yang dibangun, jembatan berjalan yang dibangun. Ini persoalan generasi. Saya ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, katanya 50.000 akan pensiun guru. Besok habis, tinggal 2 tahun lagi. Lah siapa penggantinya? Nah, ini nih. Jadi apa yang kita bicarakan dan berkali-kali kita bicarakan yang dan Bapak sampaikan semua tadi itu tentang terutama Ibu berdua, itu bagian yang menjadi mimpi terlalu mimpi-mimpi buruk kami juga kalau tidak tercapai itu. Mimpi buruk kami tidak tenang. Dulu di tempat seperti ini digaji, dulu mendengarkan, tapi hasilnya ya seperti yang kita lihat bersama. Jadi saya melihat ini, saya buka HP sekarang ini apa yang disampaikan sebagai contoh pemilikan DPR Bulukumba. Ini sudah viral lagi di Bulukumba. Untunglah Bapak. Jadi mungkin Pak Fahidi dan kawan-kawan ini Pak Ketua DPR, nanti Pak Bupati kelihatannya ikutin Bupati Bulukumba ini. Iya, jadi pertanggungjawaban Anda juga sampai di sini, dan untuk dikomunikasikan bahwa apa yang amanah yang Anda bawa dari sana itu sudah dibicarakan di sini. Jadi persoalannya tentu saja tidak lanjut dari panja kita, Bu ya. Panja tentang ini, karena kalau tidak persoalan ini akan kalau ditunda akan bertumpuk.
Yang pertama sudah selesai. Yang pertama banyak membuahkan perni-perni persoalan. Nanti dibuka lagi. Belum selesai persoalan pertama tadi, tumpuk lagi persoalan sampai yang kedua, yang ketiga. Artinya memang tidak ada kemajuan. Kalau disebut dari kemajuan, nanti orang bertanya, mungkin tidak ada niat baik dari pemerintah. Nah, kembalikan lagi kita ke anggota Komisi 10, bagaimana perjuangan Komisi 10? Tentu saja seperti yang saya disampaikan oleh Bapak semua tadi, perjuangan itu tidak pernah berhenti di kita, tapi ya memang harus saling kolaborasi, kalau istilahnya yang baik itu. Kalau tidak pada kolaborasi ya saling ini. Bapak tadi menyampaikan sudah pernah sampai Pak Dirjen GK, Profesor menanyakan langsung, tapi yang lainnya gimana? Udah ada perwakilan menanyakan itu. Nah, viral tentang ini, viral tentang persoalan-persoalan perni-perni yang pertama tadi itu sudah semakin besar. Banyak protes di daerah, protes, dan ini tentu saja protes itu mudah-mudahan Mas Menteri Nadiem ini mendengarkan dan Pak Prati mendengarkan. Karena terbukti juga waktu itu pimpinan komisi minta supaya Mas Nadiem itu tidak menunda. Kalau siapa ya, menunda pengumuman. Ternyata ditunda, tapi ditunda pada saat kita reses itu. Pertama reses Pak ya. Pertama reses, jadi pintar juga begitu. Ditundanya pada saat kita langsung reses itu ditunda. Karena tapi itu permintaan kita. Dan hasilnya ya dari sekian itu harus 170.000 dari sekian yang mendaftar 600 itu. Nah ini bagian-bagian yang menjadi kegelisahan kami dan tentu saja tidak berhenti berjuang setelah kedatangan Bapak Ibu semua di sini jauh-jauh dari daerah. Tadi terlambat PCR-nya bermasalah lagi, terus datang ke sini ya bicara-bicara tanpa kesimpulan. Ya jelas, oleh karenanya Pak Pimpinan, saya sebagai anggota meminta betul bahwa catatan dari pertemuan ini betul-betul menjadi kesimpulan nanti, karena kita sifatnya mendengarkan dan ada tindak lanjut bahwa yang jelas kepada khususnya kepada Mas Menteri Nadiem. Mas Menteri Nadiem ini kan cerdas tapi muda, orangnya masih muda dan terus terang saja pengalamannya sebagai guru tidak pernah jadi guru, tidak merasakan guru, tidak seperti kita ini saya anak guru Pak, anak kiai yang mengajar sejak muda sampai tua 91 tahun dengan santri-santrinya itu tahu betul bagaimana pembelajaran itu diperoleh dengan sangat susah, tapi ya di kampung maksud saya, tapi ya dengan hasil seperti ini anaknya bisa duduk di DPR dan saudara-saudaranya bisa jadi orang karena mereka ini guru-guru ini. Kalau mereka itu ya kita tidak jadi orang, tidak jadi apa-apa. Saya pikir itu bagian dari apresiasi saya kepada Bapak Ibu semuanya. Salam saya ampure kepada Pak Bupati. Saya pikir bukan cuma Pak Bupati Bulukumba yang pikir-pikir itu tadi, Bupati Bone, Sidrap, Maros, Siyai, semuanya begitu yang dari dapil sosial juga. Saya pikir itu pimpinan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.